Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga pertemuan kali ini sangat menyenangkan ya nak. Nah, sebelum kita mulai, marilah pembelajaran yang lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng, yang soleh dan solihah, yang selalu bahagia dan smart ya. Nih, kita akan belajar mengenai kiat belajar di sekolah baru. Nah, kalian sekarang harus kiat belajar di sekolah baru. Nah, di sekolah baru itu kalian harus semangat belajarnya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan profil Ibu dulu nih. Nama Ibu Yuyun Masurwati SPD Kon. Nah, bisa dipanggil dengan Ibu Yuyun. Alamat sudah tertera, nomor telepon bisa by email, sudah tertera. Nah, di sini moto Ibu itu selalu sabar dan cantik. Nah, harusnya ada tambahannya. Suka beramal, bersedekah ya nak ya. Kemudian kita lanjut belajar, yaitu kita lihat KD-nya dulu. Nah, di sini kita akan belajar mengenai dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan menerapkan cara belajar yang baik di lingkungan sekolah baru. Belajar baik di sekolah lingkungan yang baru. Dan kita belajar di sekolah yang baru itu kita harus happy and fun. Nah, cool and smart. Nah, tidak banyak bercanda tapi smart. Learning is fun. Nah, belajar dengan santai tapi masuk. Sersan, serius tapi santai. Kemudian lanjut. Nah, indikatornya yaitu pengertian kiat belajar di sekolah yang baru. Perubahan sikap tersebut mencakup faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar, cara-cara siswa di sekolah, belajar mandiri, sendiri, cara-cara belajar di rumah. Lanjut. Nah, materi nih, kiat belajar di sekolah yang baru. Kalian harus benar-benar semangat ya nak. Karena sekolah ini walaupun lewat PJJ kita tetap harus bersemangat. Nih. Perubahan pengetahuan kognitif yaitu dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, gimana? Kalau kita belajar pasti akan tahu. Kalau kita praktekkan dalam ulangan, dalam mengerjakan soal, dalam latihan, pasti kita bisa. Nah, perubahan sikap afektif dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Yang biasanya saya malas, saya akan mengerjakan. Yang biasanya saya nanti-nanti, langsung akan saya kerjakan. Nah, perubahan keterampilan psikomotor dari tidak terampil menjadi terampil. Yang biasanya males ngetik, nah itu akan terampil ngetik karena tuntutannya kita harus menjawab, harus diketik. Materi faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar, ada niat belajar yang tertanam dalam diri. Nah, belajar itu bukan disuruh sama orang tua. Nah, ayo belajar. Nah, ini guru sudah nagih soal. Nah, ini guru sudah nagih jawaban. Soal tugas harus dikerjakan. Sudah deadline. Habis waktunya. Nanti nilainya bagaimana? Oh no. Anak MTS 17 tidak begitu. Ada niat belajar yang tertanam dalam diri kita. Nah, dari hati kita.
kemauan kita belajar itu, bukan dipaksa. Kemudian banyak membaca bahan-bahan pelajaran, baik buku pegangan yang ditentukan oleh sekolah maupun buku penunjang, sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki semakin luas. Contohnya karena digital kita kan sudah digital library ya. Library kita itu sudah merupakan digital ya nak, sudah bisa kalian minta linknya ke petugas perpustakaan, itu juga untuk memperluas. Bukan hanya sekedar buku pegangan. Bisa kamu searching, buka di internet, dan lain-lain. Kemudian memperbanyak latihan-latihan, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Nah, seperti yang Ibu tadi sampaikan, harus banyak latihan motorik ya, terutama dalam menyelesaikan tugas sekolah. Karena tugasnya itu di rumah, pastinya waktunya panjang karena tidak tersita waktu untuk transportasi ataupun keluar rumah, ya kan nak? Nah, kemudian waktu belajar harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kejenuhan. Nah, biar tidak jenuh, kalian harus bisa mengatur jadwal, nak. Nah, contohnya, oh iya, saya kalau ngerjain tugas nggak bisa saya sepaneng. Saya harus santai dengan mendengarkan musik. Nah, silahkan saat mengerjakan, tapi saat guru menyampaikan materi, kita harus memperhatikan. Paham ya sayang ya? Kemudian, membuat jadwal belajar latihan-latihan serta melaksanakan dengan penuh disiplin. Nah, selama ini disiplin itu yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, apa itu disiplin? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak bermalas-malas ya. Kemudian membuat jadwal belajar latihan nih, ya, yang penuh disiplin. Nah, nanti kamu bikin jadwal nak, jadwal belajar. Nah, jam mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu apa yang dilaksanakan. 6. Mengkonsentrasikan diri dalam belajar. Nah, kalau belajar kita biar masuk dan kerekam di dalam pikiran kita, nah kita mesti harus konsentrasi. Karena hal ini sangat erat hubungannya dengan daya tangkap. Nah, kalau kayak ibu ini daya tangkapnya sudah lemah. Nah, maka dari itu kalau belajar ibu ini butuh dengan konsentrasi dan catatan. Nah, begitu pula kalian ya sayang ya. Seandainya ada yang daya ingatnya lemah seperti Ibu Yuyun, boleh tuh sambil mencatat saat mendengarkan. Itu juga sudah merupakan latihan ya sayang. Kemudian tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa agar tercipta lingkungan belajar yang enak dan menyenangkan. Nah, tempat belajar itu harus sesuai dengan hati kita. Saya kalau belajar harus duduk. Saya kalau belajar harus bersandar. Nah, kalau belajar bersandar itu semangatnya kurang. Nah, saya kalau belajar nih, kalau tempatnya berserakan saya nggak nyaman. Beresin dulu biar rapi ya, sambil membantu orang tua. Kemudian, nah, cara belajar siswa di sekolah nih, kalau di sekolah karena sekarang masih pembelajaran jarak jauh, kita melalui ada yang melalui GC, ada yang melalui Zoom, ada yang melalui e-learning dan lain-lain. Nah, kalau ini belajar mandiri merupakan suatu proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri. Nah, walaupun PJJ tidak merepotkan orang tua, kita harus belajar sendiri. Bisa membuka e-learning, bisa membuka GC ya nak ya, bisa membuat Zoom, membahas materi pelajaran dan dilakukan pada waktu jam-jam kosong serta mendapat tugas dari guru seperti membaca buku pelajaran, membuat rangkuman, mengerjakan latihan dan lain-lain. Nah, pada saat senggang, kerjakan tugas yang sudah
minta sama guru, Bapak Ibu guru, kalian kerjakan itu sebagai latihan dan kumpulkan tepat waktu merupakan prinsip hal yang sangat disiplin. Kemudian di sini materi belajar mandiri sendiri. Nah, tuh, kalau belajar itu sendiri, Nak. Jangan ditungguin mama, papa, apa-apa. Ma, aku nggak bisa. Oh no, kita belajar. Apa sih yang nggak bisa bagi saya? Harus begitu dong. Belajar mandiri merupakan suatu proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri. Nah, kalian, Nak, yang harus menjalankan, membahas materi pelajaran yang dilakukan pada waktu jam-jam kosong, serta mendapatkan tugas dari guru seperti membaca buku pelajaran, membuat rangkuman, mengerjakan latihan-latihan, dan lain-lain. Coba dikerjakan sendiri. Semua ada buku panduannya, ya Nak ya. Kemudian, nah di sini cara-cara belajar di rumah nih, di rumah pun cara-caranya aja mengatur waktu belajar, membuat posisi duduk kita yang enak, mengulang pelajaran dan menghafal, membuat ringkasan, membaca dengan baik, mengerjakan latihan-latihan, dan pekerjaan rumah serta tugas yang diberikan oleh guru di sekolah untuk menyelesaikannya di rumah. Nah, kalau sekarang PJJ di rumah ya harus diselesaikan di rumah dengan tepat waktu. Kemudian, nih, satu, mulailah berkenalan dan mengakrabkan diri dengan teman sekelas. Nah, kalian harus belajar bertanya kepada teman sekelas. Bertanya bukan meminta jawaban, akan tetapi bertanya mengenai materi-materi yang disampaikan yang belum jelas. Nah, ingat dan patuh peraturan yang peraturan yang ada di sekolah, komitmen yang dibuat di dalam kelas. 3. Coba bersosialisasi dengan teman antara kelas. Nah, antar kelas ini jika masuk ya Nak ya, karena masih PJJ, berkenalanlah dengan lingkup dalam kelas melalui Zoom atau melalui WhatsApp group. Kemudian, jangan malu bertanya saat Anda bingung soal pelajaran atau kebiasaan di sekolah tersebut. Nah, kalau kalian bingung di sekolah itu kan ada pembiasaan, boleh bertanya, Nak. Ada hafalan, boleh bertanya, Nak. Di sekolah yang baru itu pastikan pembiasaannya juga baru. Jangan malu bertanya daripada tidak tahu. Nah, ikut beberapa ekstrakurikuler yang selalu dengan sesuai dengan bakat dan minat. Nah, ikut ekstrakurikuler itu harus sesuai bakat dan minat. Jangan hanya bakat saya mah gerak jalan nih, suka jalan nih, baris berbaris. Tapi saya males lah ikut paskibra. Nah, berarti tidak diikuti dengan minat. Harusnya diikuti dengan minat. Saya senang nih, dan saya minat. Saya ikuti. Nah, saya senang membuat cerpen. Saya akan ikut MyRes. Nah, seperti itu, Nak. Bakat dan minat selalu beriringan. Biasakan membuat catatan yang berkualitas. Nah, catatan berkualitas seperti apa, Nak? Tidak bertele-tele banyak, tapi pengingat. Contohnya guru menerangkan, kamu singkat aja ini, dan sambil membayangkan saat membaca, bayangkan guru itu sedang menyampaikan. Nah, selalu berusaha mengingat pelajaran kembali. Nah, diingat pelajaran lagi. Oh ya, tadi Bapak atau Ibu guru tadi menerangkan tentang lingkungan hidup. Nah, oh tadi cara menerangkannya seperti itu, catatan saya seperti ini nih. Digandengkan, itu mudah akan menghafal. Kemudian kerjakan tugas atau PR dengan segera, jangan ditunda-tunda. Tadi sudah Ibu sampaikan, tunjukkan prestasi bukan sensasi. Nah, contohnya, buktikan prestasi bukan sensasi. Apa sih prestasi? Prestasi itu, oh ya, saya kalau ngumpulin tugas saya tepat waktu. Saya ulangan selalu nilainya bagus. Itu adalah suatu prestasi. Saya berani bertanya. Saya anaknya sopan dan punya etika. Itu adalah suatu
prestasi. Tapi kalau sensasi, setiap absen harus ditegur sama wali kelasnya. Nah, itu sensasi. Setiap mengumpulkan tugas, belum mengumpulkan tugas, nah, ditegurlah sama wali kelasnya melalui orang tuanya, ayah bundanya yang ada di grup. Malu ya nak ya, anak MTS tidak seperti itu. Harus siap, sigap, dan mantap. Mantap, mantap. Kemudian, tunjukkan prestasi bukan sensasi ya, sudah. Jangan membanding-bandingkan sekolah Anda dengan sekolah lain. Contohnya, kalian membandingkan, kalau di sekolah sana enak, nggak ada ini, nggak ada itu. Nah, sedangkan di sini banyak banget. Nah, yang banyak kegiatan itu, yang gurunya memberikan tugas, berarti semakin mengasah otak kalian. Ilmu kalian semakin banyak. Tidak usah membanding-bandingkan sekolah lain. Paham ya nak ya? Karena prestasi pun juga beda-beda. Kalau di madrasah, kita ada lebihnya, tidak seperti sekolah lain. Maka dari itu, tidak boleh membanding-bandingkan. Lanjut. Nah, di sini ada video contoh nih, contoh video. Akan tetapi video ini nanti kalian setel sendiri ya nak ya. Nah, di setel sendiri, nanti linknya ibu bagi, kalau enggak lihat di link YouTube ibu. Kita lanjut dulu. Nah, di sini kita sejenak, santai sejenak, ice breaking dulu. Nah, sekarang nih, perhatikan gambar di atas, berapa jumlah kubusnya, 6 atau 7? Coba hitung, ada kubusnya ada berapa? 1. Ayo dihitung, kubusnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya nak ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Nah, dah. Kemudian yang di sini perhatikan gambar-gambar di atas, ada berapa burung dan ikan pada gambar di atas? Ada berapa burung dan ikan di gambar di atas? Ayo, ada berapa? Ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Ikannya ada berapa ikannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ikannya ada 20. Seperti ini nak, mengasah otak kalian. Melainkan juga refreshing. Bukan main game, tapi kita dengan nyata melihat, menebak benar. Mengasah otak. Nah, kalau game itu kan nanti bisa merusak jaringan saraf kita. Kemudian, nah, kisah inspiratif. Nah, belajar dari kepompong, boleh kalian baca. Ada sebuah kisah, ketika seseorang berjalan-jalan di kebun dekat rumahnya, ia menemukan kepompong yang sedang berusaha untuk menjadi kupu-kupu. Nah, lubang kecil nampak terlihat di ujung kepompong itu. Pria itu duduk dan mengamati selama beberapa jam untuk melihat proses terjadinya kepompong menjadi kupu-kupu. Ulat dan kepompongnya itu terlihat terus memaksa diri ingin keluar lewat lubang kecil di bawahnya. Nah, tak seberapa lama kepompong itu tidak bergerak, yaitu bertanya, kemudian berbicara pada diri sendiri nih, tanya, kenapa ya kepompong ini ya? Kelihatannya ia telah berusaha semampunya dan sepertinya tidak bisa melanjutkan lagi. Nah, kemudian si pria itu mempunyai inisiatif sendiri untuk membantu sang ulat. Nah, membantu sang ulat tadi keluar dari kepompong. Nah, hanya beberapa menit,
menjadi kupu-kupu, keluar dengan mudahnya. Namun sayang, dia mempunyai tubuh gelembung dan kecil, sayap-sayapnya pun mengerut. Dia pun bertanya, memperhatikan dengan rasa penuh harap. Kalau kita melihat hal yang baru kan kita, apa itu? Gitu kan? Apa sih? Nah, kita cermati dengan baik. Semoga beberapa menit yang lalu sayap-sayap itu akan mekar dan melebar. Nah, lalu sang kupu-kupu pun terbang tinggi, tapi ternyata berjam-jam menunggu semua itu tidak terjadi. Dia berharap kepompong itu jadi ulet terus kupu-kupu. Tidak, nak. Semuanya membutuhkan proses. Nah, kenyataannya kupu-kupu itu hanya bisa menghabiskan hidupnya dengan merangkak dengan tubuh gembung dan sayap yang tidak pernah mekar. Dia tidak pernah bisa terbang hingga akhirnya kupu-kupu itu pun mati karena tidak bisa mencari makan. Nah, itulah belajar dari kepompong yang punya menjadikan inspiratif kalian. Kemudian, nah, yang tanya jawab, tuliskan cara belajar kalian sehari-hari. Kamu tulis cara belajar kalian sehari-hari itu seperti apa? Apa saja kendala dalam belajar? Kamu tulis berapa kendala dan kamu mencoba. Saya punya kendala kalau yang ini kendalanya saya nggak bisa nih berhitung, kendalanya apa? Nah, kamu cari bagaimana biar bisa berhitung. Kamu tulis berapa kendala saat belajar. Misalkan kamu cari solusinya juga, nggak ketemu solusinya, boleh sharing sama ibu ya. Sampai di sini. Jika ada kata yang salah, ibu mohon maaf. Nah, kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa pekan depan. Thank you. See you next tomorrow.